Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadilah. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang, Prodi Manajemen semester 6 dengan NIM 17612010689. Bagaimana kabar kalian semua di tengah pandemi COVID-19 yang terjadi di dunia saat ini? Pokoknya, jangan lupa cuci tangan secara masif, jaga pola tidur, jaga pola kesehatan. Jangan berpergian jika tidak diperlukan sama sekali. Nah, untuk mengisi waktu luang kalian semua, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan secara singkat mengenai pengambilan keputusan dan analisis rasio keuangan. Di mana ketika saya mempresentasikan nanti, saya mempunyai referensi buku, saya mempunyai pedoman, sehingga saya tidak kemana-mana ketika menjelaskan teori ini. Saya berpegang pada suatu buku, yaitu adalah buku ini, Teori Praktik Pengambilan Keputusan, di mana buku ini ditulis oleh Kaprodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Tangerang selaku dosen teori pengambilan keputusan saya saat ini, yaitu dia adalah Bapak Dr. Hamdani, SE, MPD, MAK. Nah, buku ini memuat banyak sekali bab-bab selain bab yang akan nanti saya jelaskan. Di antaranya, buku ini sangat lengkap dan menjadi pedoman banyak mahasiswa. Di sini banyak menjelaskan tentang bagaimana caranya mengambil keputusan secara bijak, ruang lingkup pengambilan keputusan, etika-etika dalam pengambilan keputusan, bagaimana cara mengambil keputusan secara etis, dan lain sebagainya. Tentunya buku ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa atau bagi masyarakat yang ingin menggunakan buku ini. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita ke teorinya. Pengambilan keputusan dan analisis rasio keuangan. Sebelumnya, kalian tahu nggak laporan keuangan itu apa? Apakah laporan keuangan sama seperti laporan-laporan yang lain? Tentu tidak. Menurut buku ini, laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi penggunanya. Laporan keuangan memberikan informasi tentang aktivitas operasional perusahaan dan posisi keuangan yang akan nanti digunakan baik bagi pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal perusahaan. Nah, tentunya dalam pengambilan keputusan kita harus memiliki pedoman dalam mengambil keputusan sehingga keputusan yang akan kita ambil dapat bermanfaat bagi semua pihak yang akan menggunakan informasi tersebut. Nah, laporan keuangan terdiri dari berbagai jenis. Yang pertama, laporan laba rugi atau income statement. Yang kedua, laporan neraca atau balance sheet. Lalu ada laporan saldo laba, statement of returns earning. Lalu ada laporan arus kas, statement of cash flow, dan catatan atas laporan keuangan. Mari kita breakdown. Laporan laba rugi adalah laporan yang memuat informasi mengenai pendapatan-pendapatan. Jadi pendapatan perusahaan nih adanya di laporan laba rugi. Lalu laporan neraca memuat informasi tentang keadaan aktiva atau aset, utang atau liabilities, dan modal sendiri. Lalu ada laporan saldo laba. Dia memuat informasi tentang laba yang dihasilkan dan akan dibagikan sebagai dividen. Tentunya perusahaan-perusahaan besar memiliki investor. Nah, investor ini akan mendapatkan dividen sesuai dengan besarnya investasi mereka. Semakin mereka investasinya makin besar, dividen yang didapatkan makin besar. Makin kecil investasi mereka, dividen yang didapatkan pun juga semakin kecil. Lalu ada laporan arus kas. Laporan arus kas memuat informasi tentang kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan perusahaan. Lalu ada catatan atas laporan keuangan. Ini adalah bagian integral dari laporan keuangan yang tidak dapat dipisahkan sama sekali. Lalu masuk ke analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah perbandingan dari unsur-unsur laporan keuangan. Nah, analisis rasio keuangan itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada analisis horizontal, analisis vertikal, dan kombinasi dari analisis vertikal dan horizontal.
analisis horizontal itu dengan membandingkan rasio-rasio keuangan perusahaan dari tahun-tahun yang lalu. Kalau analisis vertikal, dia membandingkan data rasio keuangan perusahaan dengan rasio semacam dari perusahaan lain yang sejenis. Atau teman-teman mau menggabungkan atau mengkombinasikan antara analisis vertikal dan analisis horizontal. Itu tergantung kepentingan dan tergantung kebutuhan kalian. Lalu, di dalam rasio keuangan itu terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Mari simak penjelasan dari masing-masing rasio tersebut. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini adalah rasio yang menggambarkan hubungan kas perusahaan dan aktiva lancar lainnya terhadap utang lancar. Rasio likuiditas pun terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada current ratio, dengan rumus aktiva lancar dibagi utang lancar. Yang kedua ada quick ratio, dengan rumus current asset dikurang inventory per current liability. Atau lebih gampangnya, kas ditambah bank ditambah efek ditambah piutang per current liability. Lalu ada inventory to net working capital, dengan rumus inventory per current asset dikurang current liability. Lalu selanjutnya ada cash ratio. Cash ratio ini rumusnya cash or cash equivalent per current liability. Mengerti sampai sini? Oke, kita lanjut ke rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Rasio-rasio yang termasuk ke dalam rasio solvabilitas ini adalah yang pertama, debt to asset ratio atau debt ratio dengan rumus total debt dibagi total aset. Lalu yang kedua ada debt to equity ratio dengan rumus total utang per equity. Lalu yang ketiga ada long term debt to equity ratio dengan rumus long term debt per equity. Lalu yang terakhir ada current liabilities to equity dengan rumus current liabilities per equity. Dan rasio yang ketiga ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan. Di sini ada penjualan, persediaan, penagihan, piutang, dan lain sebagainya. Yang termasuk ke dalam rasio aktivitas antara lain perputaran piutang atau receivable turnover dengan rumus penjualan kredit per rata-rata piutang. Lalu selanjutnya ada perputaran persediaan atau inventory turnover dengan rumus harga pokok penjualan per rata-rata persediaan. Lalu yang ketiga ada working capital turnover dengan rumus net sales per working capital. Lalu yang keempat, fixed asset turnover dengan rumus sales per total fixed asset. Nah, rasio yang terakhir adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Tentunya tujuan utama dari perusahaan adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya. Rasio profitabilitas meliputi yang pertama, net profit margin atau net profit margin on sales dengan rumus net profit after tax per net sales. Lalu B, return on investment atau ROI dengan rumus net profit after tax per total asset. Lalu yang terakhir ada return on equity ROE dengan rumus net profit after tax per equity. Tadi kita sudah bahas tentang analisisnya, tentang rasio keuangannya, dan lain sebagainya. Karena waktu yang hanya singkat ini, sehingga kita tidak bisa menjabarkan secara luas. Karena ketika kita menjabarkan secara luas, kita membutuhkan waktu dan pemahaman-pemahaman yang mendalam. Karena buku ini sangat lengkap sekali isinya, bisa kalian baca sendiri atau kalian cari sendiri. Di Universitas Muhammadiyah Tangerang bisa kalian cari informasinya untuk mendapatkan buku ini.
Kita langsung saja ke rangkuman materi ini. Rangkumannya adalah rasio keuangan dapat digunakan oleh manajer dalam mengambil sebuah keputusan. Melalui data rasio keuangan, manajer dapat memprediksikan kemajuan dan perkembangan perusahaan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Beberapa cara yang dapat dipakai dalam analisis laporan keuangan diantaranya analisis horizontal, analisis vertikal, dan kombinasi diantara keduanya, analisis vertikal dan horizontal. Adapun rasio keuangan yang tadi sudah saya sebutkan dalam menganalisa laporan antara lain rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Nah, bagaimana penjelasan materi dari saya? Kalau kalian suka penjelasan materi dari saya, silakan like, silakan komen, subscribe, dan share materi ini kepada teman-teman kalian, khususnya bagi para mahasiswa yang sedang atau dalam materi teori pengambilan keputusan kali ini. Demikian presentasi singkat dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.